Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Saya sempatkan membuat video. Jadi video kita kali ini masih tentang mereview. Di depan saya itu ada satu buah oil bars yang baru dibangun dan sudah hampir selesai. Nanti akan saya coba review di bagian decknya. Saya tidak masuk ke kamar mesin dulu untuk video kali ini ya. Jadi saya akan tunjukkan di decknya ada apa saja. Dan sebelum kita naik, saya mau ajak keliling dulu, muter-muter. Ini sebelah starboard kelihatan nampak seperti ini ya. Dan kita akan ke sebelah kanan, sebelah kiri atau port side. Tuh, ini dari depan dan jangkare itu udah. Ini Mas Tengkuyung ya. Ya, jangkare sudah siap di situ, tinggal diangkat naik saja. Rantainya belum ada ya. Oke, saya akan coba sedikit cerita tentang spek kapal ini. Kapal ini didesain dengan muatan 1500 kiloliter ya, bukan ton ya, tapi 1500 kiloliter. Namanya Bandanaira dengan panjang sekitar 70 meter, lebar di 14 meter ya. 16 meter dan tinggi di 3,6 sekian gitu. Ya, plat bottom menggunakan plat 10, kemudian bilge-nya 10, lalu lambungnya juga 10, decknya 10. Sekat-sekat di dalam itu ada yang 10, ada yang 8. Dan sikunya menggunakan siku equal 100 kali 10 mili. Ya, dan ini saya tunjukkan lebih dekat sebelum kita naik. Tuh. Ya, namanya Bandanaira. Ini nama daerah di timur sana. Kalian bisa search nama Bandanaira, itu sangat indah. Oke ya, kita naik. Bismillah. Tangganya istimewir ya. Jadi kita tidak perlu manjat-manjat dengan tangan. Kita hanya berjalan saja menaiki tangga seperti tangga-tangga pada umumnya. Nah, ini di bagian deck. Kita ke depan dulu. Nanti akan saya coba jelaskan apa saja yang ada di atas deck ini dan fungsinya untuk apa. Oke. Kita ke sini. Nah, ini kita dari depan ya. Jadi yang pertama saya mau tunjukkan lagi speknya. Oil bars ini dilengkapi 10 buah tangki. Bukan dilengkapi ya. Ada 10 buah tangki port dan starboard. Sorry, artinya 5 ya, 5 tangki port dan starboard. Dan ini ada pipa udara di sini. Kita dari depan dulu. Dengan masing-masing kapasitas tangki itu di 150 ya, 150 KL kanan kiri berarti 300. Oke. Nah, di depan ada anchor wind ya. Ini anchor wind cuma satu karena jangkar di depan hanya satu. Yang satunya ada di belakang. Oke. Saya tidak masuk ke ruangan ini dulu. Di situ ada pompa apa saja, nanti kita review di kesempatan yang lainnya. Sekarang saya mau fokus ke main decknya dulu. Ya. Jadi di main deck ini ada 10 buah tangki kargo atau 5 buah tangki kargo PCS. Dan di sini ada cover dam. Karena memang ini flash point di bawah 60 ya, jadi wajib ada cover dam untuk memisahkan antara cargo area dengan accommodation area gitu. Nah, 10 buah tangki kargo ini dilengkapi masing-masing 2 bukaan. Yang satu yaitu bukaan manhole atau lubang orang, yang mana sesuai namanya, jadi dia berfungsi orang bisa keluar masuk untuk keperluan tank cleaning atau maintain. Kemudian yang satu, karena ada orang masuk, kita perlu ada udara segar yang masuk. Di sini kita kasih satu bukaan untuk blower. Ini 300 mm diameter dan tingginya 60 cm sama dengan manhole kargo itu ya. Jadi kalau misalnya saya masuk ke kargo itu melalui manhole itu, ini blower sudah standby di sini. Jadi tidak mengganggu. Kebanyakan kan kapal hanya dilengkapi satu buah manhole ya, tangkinya, dan ketika kita masuk ada blower di situ. Ketika kita mau keluar kita perlu teriak-teriak atau mematikan blower dulu. Lalu ini tidak perlu ya. Jadi blower kita letakkan di sini dengan kondisi suction dan kita masuk melalui manhole itu.
Lalu di sini ada pipa kecil. Ini adalah untuk kontrol, sebenarnya berfungsi juga sebagai pipa sounding. Ini untuk blower ke pump room. Kok pump room? Double bottom, jancuk pump room. Ini double bottom ya. Jadi fungsinya sama dengan kargo ini tadi. Kalau untuk masuk double bottom kita lewat di sini ada trunk ya. Di sini ada trunk yang ada manhole-nya, jadi kita bisa masuk sini dan blowernya kita taruh di sana, kita hisap. Itu selain sebagai blower, pada saat operasional dia berfungsi sebagai sounding untuk area double bottom. Bukan sounding ya, karena soundingnya ada di sini. Dia untuk ngontrol saja lebih jelas di situ ada air atau tidak. Kalau soundingnya kita letakkan di sini ya, di trunk ini. Ini sounding untuk double bottom. Oke ya, jadi manhole-nya ada sesuai jumlah tangkinya, ada 10, 5 port dan starboard. Nah, selain manhole di tangki itu ada pipa isi. Nah, ini pipa isi. Pipa isi, di semua tangki ada pipa isi ya, di semua tangki ada pipa isi. Lalu ada pipa hisap juga, cuma tidak kelihatan. Jadi pipa kapal ini dilengkapi dengan sistem filling and discharge yang berbeda pipanya. Ini pipa filling yang di atas, ini pipa pengisian ya. Nah, ini pipa pengisian. Kemudian yang di dalam untuk discharge-nya itu ada di bawah main deck. Selain itu, setiap tangki ada high level alarm. Nah, ini sudah terpasang ya. Jadi high level alarm, kabel-kabelnya dibungkus dengan ini pipa stainless 2 inci ya. Itu ada high level alarm. Kemudian ada sounding pipe ya, sounding pipe kargo mana, sorry ya, ini sounding pipe kargo. Dia berfungsi untuk mengetahui kuantiti dari kargo ya. Misalnya kita muat, kemudian kita sounding untuk mengetahui kapasitas masing-masing tangki. Nah, ini posisinya berada di tengah tangki. Jadi misalnya panjangnya tangki ini 9 meter, dia ada di posisi 4,5 meter. Tujuannya apa? Sudah sering saya jelaskan, pada saat trim dengan kondisi perairan yang tidak tenang itu sangat akurat sekali, karena trim tidak berpengaruh. Hanya kecil sekali pengaruhnya, hanya hitungan 1 liter, 2 liter dibandingkan 1500 ini ya. Ada yang bilang kalau sebaiknya pipa sounding itu kita taruh di belakang untuk mengetahui sisa minyak di belakang berapa. Misalnya kita ada sisa sedikit, maka ketika kita taruh di situ itu tidak bisa kita sounding, sepertinya 0, tapi di sini sebenarnya masih ada minyak, dan itu bisa diatasi dengan kita ada pasang pompa stripping ya. Kita ada pasang pompa stripping. Nah, ini pompa stripping ini. Nanti sisa itu akan dihisap dan dikumpulkan di tangki yang lebih kecil, yaitu slop tank, dan di sana bisa kita ketahui kuantitinya berapa. Itu kejadian yang sangat jarang terjadi, karena pada saat discharge ini bisa benar-benar kering karena ada bilganya di bawah, di masing-masing tangkinya ada bilganya, sehingga kalau dihisap itu dia kering cairannya atau minyaknya itu ya. Kemudian di sini ada pipa untuk ini, seperti yang saya bilang tadi, kapal ini ada 2 buah sistem, bukan 2 buah sistem. Sistem bongkar muatnya ada 2, yaitu filling dan discharge. Nah, discharge-nya itu ada di bawah, maka di sini ada pipa yang nantinya akan dipasang semacam kopling-kopling di sini, lalu di atas ini ada tuas seperti ini untuk membuka valve di dalam. Saya akan coba gambarkan sekilas bagaimana cara kerja pipa ini sebelum kita lanjut ke belakang. Ya, saya belum menemukan kapur ya, kita jalan dulu cari kapur ya. Sambil cari kapur kita jalan dulu ke belakang ya. Jadi semua tangki sama, ada pipa isi, ada pipa sounding, ada manhole, ada manhole untuk trunk ya. Jadi ini adalah trunk, manhole untuk ke double bottom di bawah COT2. Kemudian ini ada high level alarm, lalu di sini ada sopep atau perlengkapan untuk sopep ya. Di sini ada, biasanya dikasih serbuk kayu dan pasir seperti itu. Nanti akan saya coba tunjukkan ketika sudah ada barangnya saja ya. Ini adalah yang saya mau jelaskan tadi. Kemudian di sini ada manifold. Nah, di sini ada manifold. Manifold ini seperti yang kalian tahu, ada 2 buah manifold yang dihubungkan dengan 2 buah valve. Jadi artinya ketika misalnya ada trouble di salah satu pompanya, maka kita bisa pakai pompa yang lain untuk membongkar grade yang lain. Oh iya, kapal ini didesain bisa muat 2 grade simultan. Apa itu 2 grade simultan? Jadi kita desain
flash point di bawah 60, misalnya di depan kita bisa muat premium, di belakang kita bisa muat solar. Nah, premium dan solar itu karena kita lengkapi dengan 2 buah pompa di masing-masing grade dan juga ada 2 buah manifold di sini, maka kita bisa bongkar bersamaan premium dan solar secara bersamaan. Dan kapal ini dilengkapi dengan pompa dengan kapasitas 150 meter kubik per jam. Jadi kalau misalnya kita bongkar semuanya ini dengan menggunakan 2 pompa, ini hanya sekitar 5 jam saja laju ya. Oke, di sini ada manifold. Dan manifold ini ada ada pembesaran sedikit dari pipa kargonya ini 6 inci. Kita naikkan ke 8 inci, ya 8 inci. Ini dari land kargo yang sebelah kanan, sebelah port side ya, sebelah port side ini di bagian depan. Ya artinya dia grade yang satunya dan ini adalah dari grade yang satunya. Ya misalnya ini solar, ini premium seperti itu. Kemudian di sini ada pipa-pipa high level alarm sama, lalu di sini ada untuk nanti buang angin ya, dan di situ ada safety valve ya, safety relief valve. Ketika tekanannya melebihi tekanan yang diizinkan dia buka push seperti itu ya. Di sini manifold. Kemudian kapal ini dilengkapi gangway ya, salah satu syarat untuk tongkang minyak. Dia ada gangway dari akomodasi depan ke belakang dan sebaliknya. Ada gangway dan ada tangga naik di sini. Ya, di sini ada tangga naik. Tangga ini bisa untuk naik ke gangway, juga bisa untuk naik ke operasional di deck spill atau spill tank ini. Itu. Oke, kemudian kita ke belakang. Di sini ada tangki, ya, 1 buah tangki untuk priming. Karena pompa ini kecil dan kemungkinan kondisinya kosong, maka kita perlu sediakan 1 buah tangki priming atau pancing. Jadi misalnya kita mau hisap stripping itu dan dia tidak bisa ngangkat, kita pancing menggunakan tangki ini. Tangki ini bisa diisi minyak, bisa diisi air nantinya, tergantung operasional. Oke ya. Kemudian ini ada pipa udara untuk kargo, dia dari jenis pressure vacuum valve, sudah sering saya jelaskan. Kemudian ini ada pipa udara untuk double bottom, dan di sini pakai air vent head biasa yang selalu berbunyi kring seperti itu ya. Di dalam itu ada bandul, udah pernah saya jelaskan juga. Kemudian apalagi ya di belakang sini. Nah ini kapal ini dilengkapi manhole yang cukup tinggi karena kita ada pipa ini. Pipa ini selain berfungsi sebagai pemadam, dia juga berfungsi sebagai cuci dek atau misalnya untuk pendinginan dek, karena pada saat kapal ini berlayar dalam kondisi cuaca terik dan untuk mengurangi evaporasi atau penguapan muatan ya, kita siram deknya dan kita tutup, ada pembukaan di belakang ini plugnya kita tutup nanti. Nah ini kita tutup sehingga air akan tergenang di atas dek ini. Air akan tergenang di atas dek ini. Sehingga karena ada air yang tergenang, maka manhole-nya kita buat tinggi. Ya, manhole yang masuk ke double bottom atau ke tangki-tangki yang lainnya kita buat tinggi-tinggi. Nah, itu kita ada pasang semacam ya homing lah itu. Ya, atau ada kakinya gitu. Seperti itu. Nah, kemudian karena kapal ini oil bars, maka wajib ada cover slop tank. Di sini ada slop tank ya, ini adalah manhole slop tank. Kemudian slop tank ini masih dianggap sebagai area zero, maka di sini di belakang sini ada akomodasi, maka di sini harus ada cover dam. Sekali lagi harus dipisah dengan cover dam. Oke. Saya akan coba tunjukkan sekilas dari atas. Saya naik ke gangway, cuma gangway-nya ini belum ada checker plate-nya ya, masih kosong, jadi saya tidak bisa ke depan sana, cuma saya tunjukkan aja sekilas. Dan yang merah-merah ini bukan itu ya, ini pemadam. Nanti ada ABC powder 4 buah ya di sini. Dan ini pipanya nanti dia langsung mengarah ke manifold itu. Bisa langsung diarahkan kemana terjadi kebakaran. Dan di belakang itu ada engine casing ya, engine casing atau skylight. Nah ini ada skylight, ini untuk skylightnya ruang pompa. Saya tidak masuk dulu ke ruang pompa. Nah itu ada ruang pompa.
Kemudian ada blower ya, ada blower untuk pump room ya. Nanti ada blower pump room yang menjorok ke depan sana karena itu salah satu syarat blowernya pump room harus diarahkan ke depan sana sekian meter gitu. Kemudian di belakang sini ada engine casing untuk engine room ya, skylight untuk engine room. Jadi itu kamar mesinnya tuh. Nah itu kamar mesin, saya tidak masuk dulu. Kemudian ini ada panel surya karena nanti ada beberapa peralatan yang wajib on setiap saat, jadi harus ada panel surya ini. Lalu ini ada exhaust ya, exhaust. Kemudian di sini ada tangki air untuk kebutuhan sanitari dan cuci-cuci tangan ketika orang habis overhaul mesin. Kemudian di sini ada tangki oil dispersan, gunanya untuk pada saat terjadi tumpahan minyak kita bisa semprotkan dispersan ini sehingga tidak terjadi pencemaran. Oke ya. Kemudian itu ada tangki foam yang nantinya pipa yang ke depan itu, pipa di samping kanan kiri yang saya bilang untuk cuci dek dan untuk pemadam tadi itu, ini ada foam tank yang digabungkan dengan itu ada foam proporsioner di situ. Jadi nanti bisa selain menyemprotkan air, dia menyemprotkan foam untuk pemadam. Nah, kita lihat dari belakang seperti ini ya. Oke. Nah, kita lanjut. Kapal ini dilengkapi kamar mesin dan kamar pompa. Dan ini pintunya ada watertight door dan ada gas proof ya. Gas proof atau watertight bukan watertight, gas tight door, sorry. Gas tight door ya. Watertight door dan gas tight door. Jadi dia double pintunya ya untuk masuk ke ruang pompa. Saya tidak masuk dulu, nanti akan saya buatkan video berikutnya. Kemudian ini seperti yang kalian lihat, ada boulder-boulder di samping kanan kiri kapal ini. Oke, kita ke belakang. Dan ini area masuk ke kamar mesin. Ya, ini juga ada watertight door dan gas tight door. Ya, jadi selalu double pintunya. Oke, itu penampakan kamar mesinnya. Saya tidak masuk dulu. Kemudian di belakang sini ada tangki-tangki. Om Pin nanti mas. Om Pin. Pasang pipa. Oke, jadi di belakang ini yang tadi di depan ada win jangkar 1, di belakang ada win jangkar 1. Lupa kenapa jangkarnya ditaruh depan belakang? Karena kapal ini sekali lagi kita desain berlayar di pedalaman, bukan ke laut. Jadi pada saat kita perlu menurunkan jangkar depan, kita turunkan jangkar belakang, kita turunkan. Ya. Dan di masing-masing tangki, di belakang ini ada tangki balas. Di masing-masing tangki ada manhole-nya untuk orang keluar masuk, maintain. Dan ini lagi masang pipa-pipa ya. Itu. Ya. Ini di belakang sini juga ada toilet ya. Nanti kita ada toilet di sini. Tuh. Ada pipa yang dari atas tadi masuk ke dalam toilet ini. Kemudian di belakang sini juga ada pintu untuk ke kamar mesin. Ini tidak gas tight ya karena dia areanya dari belakang. Kemungkinan ada gas masuk itu sangat kecil, berbeda dengan yang di samping tadi. Nah, di sini ada gudang. Ya, ada gudang nantinya. Karena di sini tidak ada pipa yang mengalir ke sini, maka kita udah tahu bahwa ini gudang, ya. Oke. Dan saya tunjukkan sekilas di sini ya. Kita masuk ke area kamar mesin, tapi saya tidak tunjukkan dulu mesinnya spek-speknya seperti apa karena bukan saya malas hari ini nunjukkan karena semuanya masih tertutup dengan plastik gitu. Nah, itu. Masih tertutup plastik gitu. Jadi percuma juga. Oke. Nah, ini adalah foam proporsioner yang saya bilang tadi. Di sini fungsinya untuk pemadam, ya, pemadam. Jadi nanti pipa ini bisa menyemburkan air dan foam. Dan di sini ada shore connection, fungsinya untuk ketika blank out atau tidak ada sumber listrik dari mesin dari kapal, maka di sini bisa kita konekkan ke darat. Ketika terjadi kebakaran di dermaga atau ketika loading unloading.
seperti itu. Oke, itu saja video kali ini. Dan kalau ada pertanyaan atau request apa, untuk yang request kemarin, Pak tolong direview kapal-kapal Bahari Mas yang tua-tua. Nah, nanti di belakang itu ada kapal yang sedang floating repair. Dia mau ngedok, dua kapal ini, Tugboat dan Oil Barge itu, RP96 dan Uju Besar itu mau ngedok, maka kita ada floating repair. Nanti akan saya review ketika dia berada di atas dok, ya. Ini saja video kali ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kami sampai jauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kurang satu, saya belum jelaskan ini. Untung ada abang satu ini. Iya, makasih. Jadi mengenai pipa hisap tadi, yang pipa itu saya belum jelaskan ya. Sorry, saya jelaskan di sini. Jadi ada tangki, ini ada tangki. Saya gambarkan satu tangki saja ya. Kemudian di atas ada pipa isi yang dia masuk ke sini ya. Nah ini juga ada elbow di sini. Saya udah pernah jelaskan tujuannya apa. Kemudian untuk menghisapnya, karena kapal ini double bottom, maka di sini ada semacam bilga. Jadi ada hisapan begini ya. Nah gini ke ruang pompa ini, ke ruang pompa, dihisap menggunakan pompa. Nah di sini perlu kita pasang valve atau kran. Kemudian di atas ini kita bisa operasikan kerannya melalui. Nah ini ada yang masang pipanya ini. Ya, ada yang masang pipa ini. Puncoro ini. Jadi itu ya. Pipa itu berfungsi untuk buka tutup keran yang ada di bawah ini. Ya, jadi seperti ini. Ada keran di sini untuk hisap ini, ya, dihisap. Jadi pada saat loading kita tutup kerannya, pada saat kita mau hisap kita buka kerannya. Nah, ini yang masang ini. Ya Bang ya, gitu ya, bener ya. Minta rokok lu.